Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanna fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan kita juga bersyukur kepada Allah atas hidayah taufik yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini diringankan langkah kaki kita untuk menuju ke tempat yang mulia ini dalam suasana untuk bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rangkaian-rangkaian ibadah yang telah disyariatkan kepada kita semua. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita yang membahas tentang kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, di mana pada kesempatan yang terakhir kita telah membahas tentang di antara upaya untuk berbakti kepada kedua orang tua, di antara cara untuk berbakti kepada orang tua, yaitu adalah dengan mengajak mereka ke jalan yang benar. Apabila orang tua kita masih beragama di luar dari agama Islam atau masih kafir, maka kita dakwahi mereka agar mereka mau masuk ke dalam agama Islam. Jadi tidak dibiarkan. Ini bentuk bakti kita kepada mereka. Kalau mereka masih suka melakukan kemaksiatan kepada Allah, masih gemar melanggar larangan-larangan Allah, masih menyepelekan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh syariat agama kepada mereka, maka kita sebagai seorang anak wajib memberikan nasihat kepada mereka, kepada orang tua, dengan cara yang santun, dengan cara yang bijaksana, disampaikan dalil-dalil secara syar'i, ya, dan kemudian diajak mereka, bukan membiarkan, ya, bukan membiarkan mereka di atas kesesatan. Membiarkan mereka di atas kesesatan sama saja kita membiarkan mereka celaka. Dan ini bukan ciri anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ketika kita mengingatkan orang tua dari keburukan, sejatinya itu adalah bentuk kebaktian kita kepada mereka, karena kita sedang menyelamatkan mereka dari api neraka. Dan ini adalah bentuk kebaktian yang paling besar, ya. Karena tidak ada sesuatu yang lebih berharga bagi manusia dibanding selamat dari api neraka. Kita nggak peduli hidup kita di dunia ini pontang panting, kita hidup susah dan lain sebagainya. Yang penting jangan sampai masuk neraka. Kita mengaku cinta dan sayang kepada orang tua kita, tapi kita biarkan mereka larut dalam kemaksiatan, kita biarkan mereka di atas kekafiran, maka cinta dan kasih sayang kita itu palsu, ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga yang paling utama untuk kita selamatkan siapa? Ya orang yang paling dekat dengan kita, orang tua, kemudian anak istri kita, dan seterusnya. Maka bentuk berbakti kepada orang tua yang paling besar yang bisa kita berikan kepada orang tua kita adalah menasihati mereka, mengajak mereka kepada kebenaran. Ketika kita melihat mereka berada di atas kemungkaran, maka jangan kita biarkan mereka larut dalam kemungkaran tersebut. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan untuk membahas bab yang berikutnya, yang sejatinya bab ini masih berkaitan dengan orang tua. Jadi dalam kitab ini, bab yang membahas orang tua itu sangat banyak sekali disampaikan oleh Imam Bukhari. Tujuannya ingin menyampaikan kepada kita betapa pentingnya adab kepada orang tua itu, dan begitu banyaknya adab yang harus kita perhatikan untuk orang tua kita. Makanya banyak bab, ya. Beliau menyebutkan begitu panjang bab tentang orang tua dalam kitab ini. Nah, bab yang ke-19, sudah 19 bab, dan ini masih membahas tentang orang tua. Bab yang ke-19 ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang kewajiban berbakti kepada orang tua, atau sampai sebatas apa kita harus berbakti kepada orang tua itu. Apakah ada batasan masa dalam berbakti kepada orang tua itu? Maka kemudian beliau mengatakan bab yang menjelaskan tentang birrul walidain ba'da mautihima. Bab yang menerangkan tentang wajibnya birrul walidain setelah mereka berdua meninggal dunia. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bakti seorang anak kepada orang tuanya berupa pelayanan, kemudian berupa kepatuhan kepada orang tua semasa orang tuanya masih hidup, itu semuanya sudah menjadi hal yang umum dan diketahui oleh semua anak, semua manusia tahu. Semua manusia tahu dan sadar bahwa mereka itu wajib berbakti kepada orang tuanya semasa orang tuanya hidup. Wajib patuh, wajib memberikan pelayanan kepada orang tuanya. Semua manusia tahu. Itu sepakat kita. Semua manusia sepakat akan hal ini. Dan kebanyakan orang beranggapan bahwa berbakti kepada orang tua itu hanya terbatas dengan usia orang tua tersebut. Artinya ketika orang tua sudah meninggal dunia, maka mereka menganggap bahwa kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua telah usai. Kebanyakan orang seperti itu menganggap bahwa kewajiban kita berbakti kepada orang tua itu akan usai kapan? Ketika orang tua meninggal. Sudah orang tua meninggal dunia, sudah mau ngapain? Apa yang harus kita lakukan untuk berbakti kepada mereka sedangkan mereka sudah meninggal dunia? Padahal anggapan ini adalah anggapan yang keliru jika ditinjau dari agama Islam. Agama Islam mewajibkan kepada seorang anak untuk terus berbakti kepada kedua orang tuanya, dan berbakti kepada kedua orang tua itu adalah ketaatan yang tidak terbatas dengan usia orang tua. Walaupun orang tua sudah meninggal dunia, wajib anak untuk terus berbakti kepada mereka. Pertanyaannya adalah bagaimana cara anak itu berbakti kepada orang tua padahal orang tuanya sudah meninggal dunia. Nah, ini yang akan kita bahas. Di antara cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal disampaikan di dalam hadis ini atau di dalam bab ini. Hadis yang pertama dalam bab ini. Jadi
dikisahkan bahwa nanti di akhirat itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, akan ada orang tua itu yang mendapatkan kejutan dari Allah karena anaknya. Kalau bahasa kerennya itu dapat surprise dari anaknya, ya, ketika di akhirat nanti. Apa surprise-nya? Kejutannya itu apa? Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu fayaqulu ay rabb ayyu syai'in hadhihi fayuqalu waladuka astaghfara lak. Dari Abu Hurairah, kalau kita lihat secara tekstualnya di sini, seolah-olah ini adalah perkataannya Abu Hurairah. Tapi kalau kita lihat isi dari kontennya, maka tidak mungkin perkataan ini semata-mata terucap dari lisannya Abu Hurairah, ya. Melainkan Abu Hurairah pasti mendapatkan konten ini, isi ini dari Rasulullah SAW. Jadi para ulama mengatakan hadis ini seolah-olah mauquf kepada Abu Hurairah, tapi ternyata marfu sampai kepada Nabi SAW. Jadi seolah-olah Nabi SAW yang mengatakan hal ini. Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal dunia, ya, ada nanti orang yang sudah meninggal dunia, ada nanti seorang mayit, ya, ketika dia sudah mati di akhirat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mati, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kaget. Orang ini diangkat derajatnya oleh Allah, kaget. Karena apa? Karena dia sadar bahwa semasa hidupnya amal perbuatannya, ya, tingkah lakunya itu tidak sesuai dengan derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Dia sadar diri, wong saya hidupnya di dunia itu banyak dosa, banyak maksiat. Amal ketaatan sedikit, maksiatnya jalan terus sering. Tapi kok diangkat terus derajatnya sama Allah. Orang ini kaget. Akhirnya dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ay Rabb, ya Allah, ayyu syai'in hadhi?" Apa ini wahai Tuhanku? Kenapa kok derajatku naik terus? Kenapa kok aku bisa mencapai derajat setinggi ini? Padahal amalanku ketika di dunia tidak sebaik itu. Banyak maksiat, ya. Ketaatan juga jarang dilakukan, tapi kok bisa naik terus derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Protes orang ini. Ya. Dinaikkan derajatnya, protes karena saking kagetnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan waladuka astaghfara lak. Derajatmu naik itu karena anakmu memohonkan ampunan untuk dirimu. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa di antara perbuatan atau perbuatan yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk menunjukkan baktinya kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia adalah memohonkan ampunan bagi orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membahas masalah ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai orang yang sudah tua jangan menganggap ini pembahasan seharusnya buat anak-anak gitu, supaya mereka berbakti kepada orang tua. Lah, pembahasan ini justru lebih utama untuk diri kita. Karena sejatinya setua apapun kita, usia kita ini, kita adalah anak-anak dari orang tua kita yang sudah meninggal. Ada kalanya mungkin orang tua kita itu lebih muda usianya dibandingkan anaknya gitu. Artinya masa hidupnya itu lebih singkat dibandingkan anaknya. Orang tuanya usia 30 tahun sudah meninggal, anaknya masih hidup sampai usia 50 tahun misalkan. Tapi walaupun setua itu, walaupun hidupnya lebih lama dibandingkan orang tuanya, statusnya dia tetap sebagai anak dari orang tuanya. Dan dia masih mempunyai kewajiban untuk terus berbakti kepada kedua orang tuanya,
yang sudah meninggal itu tadi. Maka ketika kita membahas masalah birrul walidain, ya, maka pembahasan ini adalah pembahasan yang paling utama bagi kita untuk kita ketahui, untuk kemudian nanti baru kita sampaikan kepada anak-anak kita supaya mereka juga bisa melakukan birrul walidain kepada kita sebagai orang tua. Tapi yang lebih utama adalah diri kita pribadi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada anjuran bagi kita untuk senantiasa ingat kepada orang tua, untuk senantiasa mendoakan ampunan bagi mereka, memohonkan istighfar kepada mereka, karena permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita yang sudah meninggal itu begitu bermanfaat bagi mereka, dan itu yang mereka tunggu gitu. Yang diharapkan oleh orang tua kita yang telah meninggal itu bukan bunga ya, yang kita taburkan di atas makam mereka, bukan, tapi permohonan ampunan kita kepada Allah. Itu yang diharapkan. Sehingga dari hadis ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada isyarat bagi kita untuk sering-sering mendoakan ampunan bagi orang tua kita. Terus doakan ampunan, kapanpun, dimanapun ya. Permohonan ampunan itu kita panjatkan kepada Allah, kalau bisa dalam setiap sujud kita, karena orang tua kita sendiri loh itu ya. Tunjukkan bukti kasih sayang kita kepada orang tua ya, dengan mendoakan ampunan bagi mereka, karena itu sangat bermanfaat sekali bagi mereka. Derajatnya akan semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah itu hanya orang-orang yang bersih dirinya dari dosa. Sehingga semakin sering kita memohonkan ampun orang tua kita kepada Allah, maka semakin bersih dosa mereka, semakin dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus terus oleh Allah, maka derajatnya ditinggikan. Semakin bersih jiwanya, semakin ditinggikan derajatnya. Semakin bersih jiwanya, semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah, hadis ini adalah anjuran untuk memperbanyak istighfar bagi orang tua kita. Jadi jangan dibatasi ya. Berdoa, mendoakan mayit, mendoakan orang yang telah meninggal, kerabat kita yang telah meninggal itu jangan dibatasi. Sebagian saudara-saudara kita ya, mereka membatasi berdoa kepada kerabat-kerabatnya, baik kepada orang tuanya maupun saudara-saudaranya dan lain sebagainya yang sudah meninggal dunia ya. Nunggu pada hari-hari tertentu baru didoakan dan lain sebagainya. Kenapa dibatasi? Doakan setiap hari ya. Jadi memang ada, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkadang ada perayaan-perayaan yang seolah terlihat baik, namun ternyata isinya adalah mendegradasi syariat Islam. Contoh sekarang misal akan ada perayaan Hari Ibu misalkan, terulang setahun sekali. Tujuannya adalah untuk mengenang jasa ibu, untuk mengetahui, mengenang betapa besarnya jasa mereka untuk kehidupan kita. Kemudian diisi dengan perayaan tersebut dengan memberikan kado, hadiah kepada orang tua ya. Kemudian anak akan memeluk ibunya pada hari tersebut, mengatakan tanda cinta pada hari tersebut dan lain sebagainya ya. Padahal agama Islam menganjurkan ya, untuk setiap hari itu adalah hari ibu gitu. Kenapa kok dibatasi? Kenapa kok nunggu setahun sekali gitu? Baru mau mengucapkan rasa terima kasih kepada mereka atas jasa-jasa mereka. Kenapa baru nunggu setahun sekali ngasih hadiah kepada mereka? Kenapa harus nunggu setahun sekali baru memeluk mereka, mengucapkan kasih dan sayang kepada mereka? Ini adalah bentuk dari pendegradasian terhadap syariat Islam. Agama Islam mengajarkan setiap hari wajib bagi seorang anak menyatakan kasih sayangnya kepada orang tua, menyatakan cintanya kepada orang tua, mendoakan orang tua. Kalau bisa setiap hari memberikan hadiah kepada orang tuanya, berikan hadiah.
Jangan nunggu pas waktu hari ibu saja. Kelihatannya baik momen-momen seperti ini, tapi di balik itu ternyata itu merupakan bentuk penurunan ya terhadap syariat Islam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi kita dianjurkan di sini untuk sering-sering memohonkan ampunan bagi kedua orang tua kita. Jangan hanya menunggu hari-hari tertentu ya. Karena semakin sering seorang anak memohonkan ampunan bagi orang tuanya, maka semakin tinggi pula derajat orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara faedah hadis ini juga bahwa di dalam hadis ini ada isyarat untuk mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena kesadaran untuk mendoakan orang tua, apalagi orang tua yang sudah meninggal, ini hanya akan muncul kepada anak-anak yang soleh dan solehah. Anak yang tidak berbakti, anak yang tidak soleh dan tidak solehah, maka kesadaran mereka untuk mendoakan orang tuanya ini kecil sekali. Bahkan mungkin orang tuanya sudah meninggal, ya sudah, sedih di awal saja, sudah bagi-bagi warisan, hilang sedihnya. Seolah-olah pembagian warisan itu sebagai pelipur lara mereka. Sedihnya ketika awal meninggal saja, nangis terseduh-seduh. Dapat warisan, senang sudah, hilang sedihnya. Ini kalau orang yang anak yang tidak soleh, pikirannya harta dan lain sebagainya. Apakah ada anak seperti itu? Banyak ya. Bahkan anak yang mengharapkan orang tuanya cepat mati aja ada gitu. Sampai orang tuanya diracun, dibunuh hanya untuk supaya dia bisa cepat mendapatkan warisan. Banyak ya. Di akhir zaman ini. Dan ini salah satu tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Adanya anak yang membunuh orang tua yang membunuh anaknya dan lain sebagainya. Waliyahzubillah ya. Kalau kita tanya segala bentuk kriminalitas di akhir zaman ini ya, semuanya itu pasti ada. Apa aja pasti ada. Waliyahzubillah. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi bahwa hadis ini mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya pendidikan agama kepada anak-anak kita ya, agar mereka menjadi anak yang soleh, solehah. Pendidikan agama ini jangan sampai dilupakan. Kadang orang tua hanya sibuk memberikan anaknya pendidikan duniawi, pendidikan umum dan lain sebagainya ya. Ngaji hanya sekedar sebatas TPA saja, yang penting bisa baca Iqra, bisa baca Quran, sudah selesai. Tidak diajarkan akhlak, tidak diajarkan adab dan lain sebagainya. Maka ini keliru ya. Pendidikan agama itu jauh lebih penting. Karena apa? Anak itu adalah aset terbesar kita. Waliyahzubillah, kalau kita meninggal dunia, itu tadi yang kita butuhkan itu doa mereka. Mereka semuanya abai terhadap hal ini. Mereka semua tidak mengerti tentang hal ini. Mereka hanya akan berebutan warisan kita nanti ketika kita meninggal dunia. Gak peduli dengan kita, nasib kita di akhirat nanti ditanyai malaikat ya, malaikat penjaga kubur mau dipentungi sama malaikat, mereka nggak peduli ya. Yang mereka pedulikan adalah harta, adalah perkara dunia. Orang tuanya mau ngapain aja di alam kubur terserah. Ini makanya perlunya kita menyadarkan anak-anak kita tentang agama Islam, mengajarkan mereka tentang agama Islam. Karena dengan mengajarkan mereka agama Islam itu akan membuat mereka menjadi anak-anak yang soleh, dan dengan kesolehan tersebut akan menumbuhkan kesadaran mereka untuk mendoakan orang-orang tuanya mereka nanti kelak kalau sudah meninggal dunia. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya adalah kisah yang disebutkan oleh seorang tabi'in, ulamanya tabi'in. Dan tabi'in ini adalah generasi setelah sahabat.
Jadi ada sahabat, generasi setelah sahabat ada tabi'in. Di generasi tabi'in ini ada seorang ulama yang terkenal namanya Muhammad bin Sirin. Beliau ini belajar kepada para sahabat-sahabat. Gurunya adalah sahabat-sahabat Nabi SAW. Guru beliau adalah sahabat-sahabat Nabi. Beliau mengatakan, kunna inda Abi Hurairah lailatan. Suatu ketika pernah kami sedang berada di rumah Abu Hurairah. Faqala, kemudian Abu Hurairah berdoa, Allahumma gfir li Abi Hurairah. Ya Allah, ampunilah dosanya Abu Hurairah, wali ummi, dan dosaku, wali man istaghfara lahuma, dan ampunilah doa orang-orang atau ampunilah dosa orang-orang yang mendoakan ampunan bagi mereka berdua. Jadi Abu Hurairah ini doanya Masya Allah. Beliau berdoa menunjukkan bahwa beliau ini adalah orang yang tidak egois gitu. Doanya adalah, ya Allah, ampunilah aku, ampunilah orang tuaku, dan ampunilah orang-orang yang memohonkan ampunan bagi aku dan orang tuaku. Kaum muslimin sekarang, Pak, keluh lisannya, berat lisannya mendoakan saudaranya, menunjukkan bahwa jiwanya itu sangat pelit sekali. Bahkan untuk mendoakan saudaranya saja sulit. Dan ini kita akui, kami mengakui hal itu. Dan itu adalah dorongan jiwa yang harus kita lawan. Dorongan jiwa yang harus kita lawan. Karena memang jiwa itu selalu, jiwa manusia itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Inna nafsala ammaratun bisu. Jiwa manusia itu selalu condong mengarahkan pemilik jiwa itu kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka harus dilawan. Makanya kata Rasulullah, afdalul jihad jihadun nafs. Jihad yang paling utama adalah menundukkan diri sendiri, menundukkan jiwanya sendiri, nafsunya sendiri. Karena memang setiap nafsu manusia itu selalu condong mengajak kepada keburukan, membisikkan kepada kekikiran jiwa. Mau doa, ya Allah, tolong berikan fulan kekayaan. Bisikan jiwa langsung, wah ngapain kamu doain fulan supaya kaya? Doain dirimu sendiri supaya kaya. Ngapain repot-repot doain orang lain? Bisikan-bisikan seperti itu akan muncul. Ketika kita hendak mendoakan, ya Allah, ampunilah si fulan, sayangilah saudara saya itu. Ya Allah, saudara saya sedang mendapatkan kesulitan, tolong ya Allah, angkat kesulitannya. Akan timbul bisikan-bisikan jiwa. Ngapain kamu sibuk doain orang lain sementara hidupmu sendiri masih belum toto gitu. Hidupmu masih belum tertata, kenapa kamu sibuk mendoakan orang lain? Doakan dirimu sendiri dan lain sebagainya. Ya, itu jiwa manusia itu seperti itu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mencontohkan bahwa beliau adalah orang yang dermawan jiwanya, mendoakan orang lain dengan doa ini, ya Allah, ampunilah aku dan orang tuaku, dan ampunilah orang-orang yang mendoakan ampunan bagi aku dan orang tuaku. Sehingga kata Ibnu Sirin, ya, beliau mengatakan, fanahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abu Hurairah. Maka kemudian kami, Muhammad bin Sirin, kami mendoakan ampunan kepada Abu Hurairah dan orang tuanya supaya kami juga termasuk ke dalam doanya Abu Hurairah. Jadi otomatis ketika dia mendoakan ampunan bagi Abu Hurairah dan orang tuanya, dia juga terkena doanya Abu Hurairah. Ya. Dan bisa jadi doanya Abu Hurairah itu lebih manjur daripada dirinya, gitu kan? Gitu. Maka, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah anjuran bagi kita semua untuk memperbanyak doa baik kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia, doa ampunan khususnya, ataupun kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya ini menjelaskan tentang
Di antara cara yang kedua yang bisa dijadikan seorang anak untuk melakukan bakti kepada orang tuanya yang telah meninggal. Kalau tadi yang pertama adalah memohonkan ampunan bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Sekarang yang kedua. Yang kedua, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Yaitu dengan menjadi soleh. Kita ini menjadi anak yang soleh. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal 'abdu in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Ini hadis masyhur, kita hafal semua. Apabila seorang hamba itu meninggal dunia, seluruh amalannya terputus pahalanya, kecuali 3 amalan yang pahalanya akan terus mengalir, manfaatnya akan terus mengalir. Apa itu? Yang pertama, sedekah jariyah, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa? Sedekah jariyah itu adalah sedekah untuk keperluan-keperluan umum, keperluan-keperluan umat Islam atau manusia secara umum. Seperti kita sedekah untuk membangun masjid, itu sedekah jariyah. Selama masjid itu digunakan, maka kita akan mendapatkan aliran pahala terus oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sudah meninggal dunia. Walaupun kita tidak mengamalkan perbuatan apapun, selama ada orang berbuat ketaatan di masjid yang kita sumbangkan dananya di situ, kita dapat pahala. Kita sedang tidur, ternyata di masjid ada orang yang sedang sholat, kita dapat pahala. Kita sedang makan, ternyata di masjid tersebut ada orang membaca Al-Quran, kita dapat pahala. Bahkan kita sudah meninggal dunia, masjid itu masih berdiri kokoh, dan kemudian masih banyak orang yang melakukan ibadah di situ, kita mendapatkan aliran pahala terus menerus. Orang sudah mati, dia nggak bisa lagi berbuat ketaatan. Maka satu-satunya cara agar dia terus mendapatkan ketaatan, mendapatkan pahala ketaatan walaupun sudah meninggal dunia, ini sedekah jariyah. Maka perbanyak sedekah-sedekah jariyah seperti ini, Pak. Penting ini. Untuk membangun masjid, kemudian sedekah sumur misalkan untuk masyarakat, membangun saluran irigasi, kemudian untuk membangun rumah anak yatim, sedekah untuk anak yatim, atau membangun tempat peristirahatan untuk musafir. Ini termasuk salah satu sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Bangun-bangun rest area gitu ya, untuk musafir, untuk ibnu sabil yang kemudian kehabisan bekal dan lain sebagainya, mereka istirahat di sana. Selama digunakan dengan baik, selama digunakan dengan semestinya, maka kita akan terus mendapatkan aliran pahala. Nah, kemudian yang kedua, di antara amalan yang akan terus mengalir pahalanya walaupun kita telah meninggal dunia adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita amalkan dan kemudian kita ajarkan kepada orang. Kita ajari anak kita ilmu, kita ajari anak kita membaca Al-Quran, maka kemudian anak tersebut mengamalkan bacaan Al-Quran tersebut. Dan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan mendapatkan pahala dari setiap hurufnya, dan setiap huruf itu akan mendapatkan 10 pahala. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tidak, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, sehingga alif lam mim itu 3 huruf dan berarti 30 pahala. Ketika anak yang kita ajari membaca Al-Quran itu membaca Al-Quran itu tadi, Pak, dia mendapatkan aliran pahala. Pun demikian dengan kita sebagai orang tua yang mengajarkan dia membaca Al-Quran, dapat aliran pahala yang sama dari Allah, walaupun kita sedang tidak membaca Al-Quran, bahkan walaupun kita telah meninggal dunia. Maka para ulama mengatakan, Pak, jangan
sia-siakan mendidik anak kita. Minimal baca Al-Fatihah, baca Iqra, baca Al-Quran. Itu jangan diberikan kepada orang lain. Kalau bisa kita yang mengajarkan. Sayang kalau kemudian anak kita itu bisa baca Al-Fatihahnya karena orang lain. Yang mendapatkan aliran pahala nanti guru ngajinya. Lah kita orang tua, apa yang kita dapat gitu? Kan sayang sekali ini nanti. Ya. Ajarkan anak kita mengaji. Jangan malas. Kadang orang tua kan malas. Ya, mohon maaf. Kadang banyak orang tua yang malas. Alah le aku bapak kesel megai. Wis sampean ngaji TPA. Ya, dibayari guru TPA-nya. Ya. Bapak capek bekerja seharian, ya. Sudah ngaji sama si fulan, dibayar si fulan. Yang dapat pahala adalah guru ngajinya. Kita nggak dapat. Padahal ini adalah aset yang sangat luar biasa bagi orang tua. Ya. Ketika anak itu bisa mengaji karena kita, anak itu bisa kemudian hafal surat-surat pendek karena kita. Apalagi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu setiap hari dibaca, setiap sholat dibaca. Sayang banget kalau kemudian pahalanya dihadiahkan bukan kepada kita, padahal itu adalah anak kita. Gitu. Maka ajarkan mereka Al-Quran, ajarkan Al-Fatihah, ajarkan surat-surat pendek, ya. Dikte mereka. Anak itu cepat menghafal dengan mendengar, ya. Dibacakan terus-menerus kepada mereka. Lama-lama, walaupun mereka belum bisa membaca, tapi kalau kita terus diktekan, kita bacakan terus, hafal lama-lama anak itu. Dan Masya Allah, ungkapan yang mengatakan bahwa mendidik anak di masa kecil itu seperti mengukir di atas batu, itu betul. Susah memang terkadang, tapi begitu mereka ingat, lupanya lama atau susah lupanya. Beda kalau ngajari orang yang udah tua, mudah, tapi hilangnya juga mudah, karena bagaikan mengukir di atas air. Sangat mudah tapi lupanya mudah. Tapi kalau anak sulit memang kedengarannya. Kita dikte mungkin nggak cukup sekali, 2 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali, baru kemudian dihafal. Tapi ketika dia sudah hafal, sulit lupanya, Pak. Maka ini penting, ya, mendidik anak-anak kita dengan pendidikan-pendidikan yang baik sejak kecil dan dididik oleh orang tuanya sendiri. Karena anak itu adalah aset yang paling berharga bagi orang tuanya. Nanti ketika kita sudah meninggal dunia, ya, anak tersebut mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka kita akan terus mendapatkan aliran pahala. Pun demikian, ya, ketika bermajelis seperti ini, ya, antum mendapatkan ilmu, kemudian antum amalkan ilmu yang antum miliki, antum sebarkan kepada orang lain, antum mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, yaitu ilmu yang diamalkan dan ilmu yang didakwahkan. Itu pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia nanti. Kemudian yang terakhir, dan ini yang sesuai dengan poin pembahasan kita, yaitu awwaladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang berdoa kepada orang tuanya. Diberi catatan anak yang soleh, bukan sekedar anak yang mendoakan orang tuanya, tapi anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa di antara cara kita untuk berbakti kepada orang tua kita, bagaimana? Harus menjadi soleh kita ini. Kita harus menjadi anak yang soleh. Maka kita upayakan untuk menjadi soleh. Bagaimana caranya? Berusaha semaksimal mungkin menjalankan segala perintah Allah, segala syariat Allah, dan semaksimal mungkin kita berusaha menghindarkan diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kata sebagian para ulama, seorang anak cukup dikatakan soleh kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia hanya sebatas dia ingat kepada orang tuanya lalu mendoakan orang tuanya, itu sudah dianggap sebagai anak yang soleh, ya. Walaupun sehari-harinya hidupnya penuh dengan kemaksiatan misalnya,
atau sering melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya. Tapi ketika dia masih ingat kepada orang tuanya, kemudian dia mendoakan orang tuanya, maka dia termasuk dalam hadis ini. Dia termasuk waladun soleh, ya, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Tapi para ulama yang lain mengatakan tidak demikian, ya. Karena di sini Rasulullah SAW memberikan qaid, memberikan pengikat, ya, memberikan garis yang khusus, yaitu waladun soleh. Bisa saja Rasulullah SAW mengatakan atau anak yang mendoakan orang tuanya, ya. Tapi Rasulullah tidak mengatakan demikian. Dikasih embel-embel soleh, waladin soleh yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka di antara cara kita agar kita ini bisa berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia adalah dengan menjadi anak yang soleh. Kemudian kita doakan mereka dengan doa-doa kebaikan, doa-doa yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan lain sebagainya. Doakan dengan doa-doa kebaikan, terutama orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Barangkali di sini ada bapak-bapak yang usianya sudah sepuh, orang tuanya jelas sudah meninggal dunia, ya. Status panjenengan tetap menjadi seorang anak bagi orang tuanya yang telah meninggal itu, dan panjenengan masih mempunyai kewajiban terus untuk selalu berbakti kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya berbaktinya? Mohonkan ampunan untuk mereka, doakan kebaikan untuk mereka, kemudian berusahalah panjenengan untuk menjadi orang-orang yang soleh dengan cara berusaha meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah, dan mulai sekarang berusaha menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isya? Belum. Sampai bunyi. Nah, baik. Kemudian hadis terakhir dari bab ini, dan ini adalah cara yang terakhir yang disebutkan dalam bab ini untuk berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri ay yasilar rajulu ahla wuddi abi. Afwan, sebentar. Kelewatan, afwan. Nah, dari Ibnu Abbas, afwan, ya. Kelewatan hadisnya tadi. Nah, kita baca sebentar. Nanggung sedikit aja. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi tuwfiyat wa lam tusi, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan belum sempat berwasiat kepada kami yang masih hidup. Afayanfa'uha an atasaddaqu anha, apakah bermanfaat kiranya kalau kami bersedekah atas nama ibu kami yang telah meninggal dunia itu? Maka Nabi menjawab, na'am, iya, bermanfaat. Nah, ini diantara salah satu cara bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Apa itu? Bersedekah atas nama mereka, ya. Kita bersedekah, niatkan ini dari orang tua saya yang telah meninggal dunia. Ini harta untuk orang tua saya, dari orang tua saya, diberikan kepada anak yatim misalkan, kepada fakir miskin, diberikan untuk masjid supaya menjadi amal jariahnya misalkan, dan lain sebagainya. Ini bermanfaat bagi orang yang telah meninggal, menambah pahala mereka. Karena sekali lagi, orang yang sudah meninggal dunia, mereka tidak bisa beramal soleh, ya, sudah terputus semua amal perbuatannya. Nah, ini salah satu cara agar kita bisa mengirimkan pahala kepada mereka. Apa itu? Bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu kiranya jemaah yang dirahmati Allah apa yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah kiat agar kita ini bisa berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia adalah yang pertama mendoakan ampunan kepada mereka, kemudian yang kedua kita berupaya menjadi orang yang soleh,
Dan yang ketiga adalah bersedekah untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia itu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini pada kesempatan yang akan datang. Karena waktu yang sudah habis, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.